Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HM. Semoga kalian diberkahi dengan kesehatan dan kelimpahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Part 4. Aku bukan wanita lemah. Maaf ya Bu, aku kini tak takut dengan semua ancamanmu. Bahkan, aku optimis bisa hidup sendiri. Jika sebuah hubungan yang terjalin hanya terus menggerogoti diri kita, lebih baik disudahi. Niscaya, kebahagiaan akan kita capai. Aku berharap gugatan cerai pun harus segera terkabul, hingga aku resmi berpisah dengan Mas Johan. Semoga saja mereka juga segera mendapat hidayah setelah semua kejadian ini. Dengan uang hasil penjualan perabotan kemarin, aku menyewa seorang pengacara untuk membantu mempercepat proses perceraian kami. Untuk gugatan di kantor polisi kepada Mas Johan dan Bu Sarah, kubiarkan mengalir apa adanya, namun aku yakin akan ada keadilan untukku. Dengan uang yang tersisa, aku membeli beberapa perabotan baru lagi dan meminta orang untuk mengecat rumahku. Aku ingin nuansa baru di rumah ini. Setelah lebih dari 9 bulan menjadi saksi kesoliman suami dan keluarganya padaku. Setelah rumah sudah selesai dicat ulang, aku pun kembali menempatinya. Selama 2 minggu ini, rasanya hidupku amat indah, bebas dari penderitaan. Selfie pun kini tak pernah menghubungiku lagi. Kegiatan sehari-hariku kini hanya menulis, meneruskan novelku. Sehari aku bisa mengupload hingga 3-4 bab. Dan alhamdulillah belum sampai 3 minggu, bagi hasilku sudah di angka 10 juta rupiah. Selain itu, aku kini juga mulai membuka usaha online kecil-kecilan dengan menjual berbagai macam cemilan seperti salad buah, pisang coklat, roti bakar, rujak buah, dan beberapa jajanan lainnya. Hasilnya alhamdulillah lumayan bisa untuk menyambung hidup saat ini. Karena aku kini tak lagi bekerja dan tak punya penghasilan lagi. Nantinya, aku berharap novelku terus banyak penggemarnya. Dan dari hasil uang novel itu akan kugunakan untuk membangun sebuah minimarket di depan rumah. Rencananya, ruang tamuku yang luas akan kurenovasi nantinya agar saat kehamilanku makin membesar. Dan saat melahirkan, aku tak repot lagi mencari uang. Siang itu, aku mengantar 25 box salad buah berukuran 500 mili ke sebuah kantor kecamatan. Untungnya aku memakai motor metik. Jadi, aku tak kesulitan mengantarkan pesanan ini sendirian. Sebenarnya jarak tempuh dari rumah ke tempat pemesanan lumayan jauh, yaitu sekitar 1 jam perjalanan lebih sedikit. Namun karena orderannya lumayan banyak, jadi aku iyain saja. Lumayan, 500.000 adalah jumlah yang lumayan besar untukku saat ini. Setelah selesai mengantarkan, aku pun bergegas pulang kembali ke rumah. Terik matahari siang membuatku tergoda untuk mampir ke sebuah kedai bertuliskan Dunia Es. Kedai tersebut nampak ramai, banyak motor dan beberapa mobil parkir di depan. Pasti menunya menggoda menurutku, mungkin karena dorongan dari si Dede. Jadi aku pun langsung menuju ke sana. Kedai ini ternyata amat luas, dengan model tempat duduk berupa balai-balai atau lesehan yang disekat hanya sekitar setengah meteran saja tingginya satu sama lain. Hingga saat tengah duduk kita dapat melihat pengunjung sebelah sebatas kepalanya saja. Aku pun segera mencari tempat yang kosong. Setelah tadi di kasir memesan semangkuk es sarang burung dan roti bakar coklat. Sambil menunggu pesanan datang, ku buka handphoneku, tentunya untuk mengecek novel dan promo makananku. Alhamdulillah, pendapatan dari novelku semakin bertambah. Jika terus begini, kuprediksikan sampai akhir bulan bisa mencapai 20 juta rupiah. Hasil yang sangat fantastis. Dan semoga saja selalu bisa begitu. Namun, belum ada yang mengorder makanan onlineku lagi saat ini. Aduh, panas banget sih di sini, Yang. Suara itu tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku pun sontak menoleh ke belakang. Karena suara itu sepertinya tak asing bagiku. Ternyata memang tempat duduk di sampingku yang tadi kosong kini telah terisi oleh seorang perempuan dengan rambut warna merah yang dicepol. Dia duduk membelakangiku dan hanya disekat oleh papan setinggi setengah meteran kurasa. Sedangkan pasangannya seorang pria setengah baya
berkulit putih dan berkacamata. Sepertinya itu tadi adalah suara Selvi, tapi aku harus memastikannya lagi. Sudah lama, sekitar 2 minggu lebih dia tak menghubungiku. Dan pacarnya itu kalau tak salah adalah Om Joni. Ya, namanya Om Joni. Ya sudah, sabar, kan sebentar lagi minuman pesanannya datang. Jangan cemberut gitu dong. Membuat Om Joni makin gemes saja sama kamu, Sel, ucap sang pria nakal. Sel, pasti ini Selvi adik iparku itu. Dan itu sugar dedinya yang dulu sempat dikatakan kepada ibunya, Bu Sarah dulu. Iya, tapi lama banget deh. Mungkin bawaan bayi ini ya yang, makanya rasanya pingin makan terus, ucap wanita itu. Dan suara itu makin meyakinkanku jika perempuan di belakangku adalah Selvi. Kebetulan dulu memang dia juga sedang hamil kan, sama sepertiku. Iya, tapi tak apa kan makan yang banyak. Kamu kalau gendutan makin cantik kok. Om akan makin sayang sama kamu, apalagi setelah tahu bayimu itu adalah laki-laki, ucap Om Joni. Tapi Yayang, aku itu sebenarnya males. Harus hamil-hamil kayak gini, gak nyaman banget. Rasanya badan jadi gampang capek dan yang pasti makin melebar. Ngapain sih gak digugurin saja? Suara Selvi terdengar amat kesal. Pesananku telah tiba dan ternyata diantar bersamaan dengan pesanan Selvi. Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala pada pelayan yang mengantar karena jika bersuara, takut Selvi akan mengenaliku. Sabar dong cintaku, Om ini tak punya anak laki-laki dan istriku juga tak mungkin hamil lagi. Jadi hanya kamu harapan Om satu-satunya. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal kamu merawat dengan baik kehamilanmu. Dan nanti juga akan merawat anak kita dengan baik. Asal satu, jangan minta dinikahi secara hukum. Aku tak mau berpisah dengan istri dan anak-anakku. Kalau mau nikah siri, ayo, kapanpun kamu mau. Om bersedia kok. Pokoknya, apa yang kamu minta, pasti kuturuti. Om Joni kembali berucap. Jadi begitu situasinya, pasti Selvi tak akan menyia-nyiakan kondisi ini. Apalagi, dia akan mata duitan, apapun akan dilakukannya demi uang yang banyak. Oke deh, kalau begitu, cepet dong, belikan rumah dan mobil. Dan sediakan sejumlah uang yang diminta polisi tadi. Aku ingin kakak dan ibuku segera terbebas dari penjara, ucap Selvi manja. Sabar dong cintaku, hari ini juga kita cari rumah dan langsung kubeli cash untukmu. Besok mobil kita beli dan 2 hari lagi aku akan pastikan kakak dan ibumu keluar dari penjara itu. Yang penting sekarang kamu gak boleh cemberut terus ya, kasihan lo bayinya. Jadi Selvi akan mengeluarkan Mas Johan dan Bu Sarah dari penjara. Ada sedikit rasa takut jika mereka akan menyakitiku lagi, seperti ancaman yang kemarin mereka lontarkan kepadaku. Tapi aku yakin Allah akan selalu melindungiku dan anakku. Beneran lo yang, kalau kamu bohong lagi, aku gugurin nih anak kamu, ujar Selvi manja. Jangan dong cantik, kemarin itu kan emang ada sedikit masalah, jadi agak mundur beliin kamu rumahnya. Kamu maunya nanti beli rumah di mana nih? Kalau bisa sih di perumahan saja agar tak banyak orang yang akan mengurusi kehidupan kita. Kalau di kampung kan mulut tetangga itu pada pedes, usul Om Joni. Pokoknya nanti aku mau cari rumah yang dekat dengan rumah Mbak Ulan, sesuai dengan permintaan ibu juga sih. Karena kami ingin memberi pelajaran padanya yang sudah berani memasukkan ibu dan Mas Johan ke penjara. Kami akan buat hidupnya makin menderita nanti. Sudah dong sayang, itu kan sudah masa lalu. Kenapa masih mau diungkit? Jangan buat masalah lagi lah. Aku janji akan mencukupi biaya hidupmu dan keluargamu. Tak usah meneruskan dendam, tak ada gunanya. Dan untuk kakakmu, biar nanti ku kasih modal, karena mantan napi kan sangat sulit mencari pekerjaan, kata Om Joni. Eits, gak bisa dong. Enak banget ngebiarin dia hidup dengan tenang setelah apa yang pernah dia lakukan pada kami. Sebelum dia hancur, pantang bagi kami berhenti. Dia harus merasakan malu juga seperti kami. Dan Mas Johan juga sudah bilang, jika akan mempersulit proses perceraian itu. Dia itu kan sombong banget yang katanya bisa hidup mandiri tanpa suami. Padahal itu mustahil, kecuali jika dia akan menjual harga dirinya, ucap Selvi berapi-api.
Ah, terserah kamu saja deh. Asal satu, jaga bayi ini baik-baik. Aku tak ingin terjadi apa-apa pada putraku ini ya sayang, Om Joni berkata dengan lembut. Astagfirullahaladzim, ternyata mulut Selvi amat berbisa. Apa dia nggak introspeksi dulu dengan apa yang kini dia lakukan dengan Om Joni? Dan meski dalam keadaan terpepet atau segenting apapun, haram bagiku melakukan perbuatan yang dia datang kembali saat aku mendapat kabar bahagia. Seminggu berlalu setelah kejadian aku menguping percakapan antara Selvi, Om Joni dan juga Sinta. Ternyata hal yang kutakutkan tak ada yang terjadi, semua baik-baik saja. Saat aku mengecek dari kamera pengintai, juga tak ada hal apapun yang mencurigakan, semua terasa aman-aman saja. Namun, bisa kupastikan Mas Johan dan Bu Sarah telah keluar dari penjara karena kasus hukum pun sudah ditutup. Untuk masalah perceraianku, alhamdulillah semua berjalan lancar. Saat panggilan pertama Mas Johan tentu tidak datang karena sedang berada di penjara. Menurut pengacaraku, di panggilan kedua seminggu lagi itu, dipastikan bahwa hakim akan mengabulkan gugatan ceraiku karena melihat peliknya permasalahan dan bukti-bukti kuat yang kumiliki. Terlintas di pikiranku mungkin saja mereka berubah pikiran dan sudah mendapat hidayah dari Allah. Jadi tak lagi mau mencampuri urusanku. Aku pun tak ingin tahu tentang mereka. Kebetulan hari ini adalah hari pencairan bagi hasil dari aplikasi tempatku menulis. Di bulan pertama ini, aku bisa menghasilkan uang senilai 23 juta rupiah. Sebuah pencapaian yang sangat fantastis menurutku. Namun, ada sebuah kebanggaan tersendiri. Karena aku yang notabene tak punya basic menulis, bisa mengeluarkan sebuah novel dan bisa diterima oleh banyak orang. Rencananya nanti, aku akan memeriksakan kandunganku ini. Sepertinya sekarang sudah berumur 8 minggu. Aku ingin memastikan bayiku ini sehat. Kemudian aku akan mulai berbelanja, berbagai sembako dan beberapa kebutuhan lainnya. Aku ingin mulai berjualan hari ini. Beberapa hari yang lalu, aku juga sudah memesan 2 buah etalase besar untuk tempat displayku nantinya. Biarlah untuk sementara aku berjualan di ruang tamu. Tapi bulan depan insya Allah aku akan mulai merenovasi bagian depan rumahku itu menjadi sebuah toko kecil. Keputusanku untuk langsung berjualan sembako di rumah dan berhenti berjualan online adalah karena aku tak ingin wirawiri di jalan raya, mengingat kandunganku yang semakin membesar nantinya. Jika usaha ini mulai kurintis dari sekarang, maka harapanku semoga saja untuk beberapa bulan ke depan sudah ada pelanggan tetap untuk tokoku itu. Siang itu, setelah mendapatkan kabar dari teman sesama penulis bahwa uang bagi hasil sudah keluar, aku pun langsung berangkat menuju bank untuk mengambil semua uang tersebut. Sekalian untuk membuat e-banking agar aku lebih mudah dalam melakukan transaksi. Selesai dengan urusan di bank, aku pun langsung menuju ke sebuah klinik khusus untuk ibu dan anak. Sebuah kejutan ku terima lagi dari Allah saat USG dokter memberitahukan bahwa saat ini aku tengah mengandung bayi kembar. Hal ini tentu saja sangat membuatku bahagia karena aku akan mendapatkan 2 anak sekaligus. Aku tak bisa membayangkan betapa bahagianya hidupku ketika kedua malaikatku ini sudah lahir ke dunia ini. Namun dokter memperingatkanku bahwa harus lebih ekstra menjaga kehamilan ini dan harus lebih banyak istirahat. Karena memang kehamilan kembar selalu membutuhkan perhatian ekstra. Kata dokter, dukungan suami sebenarnya amat dibutuhkan saat kehamilan ini. Karena biasanya sang ibu menjadi sedikit lemah dan butuh bed rest. Namun bagiku sendiri lebih baik dan aku yakin bisa melewati ini semua hingga saat melahirkan mereka berdua nanti. Setelah dari klinik, aku pun melanjutkan berbelanja sesuai rencanaku tadi pagi. Dan justru dengan berita bayi kembarku ini, aku menjadi lebih semangat untuk membuka sebuah toko. Dan tentunya lebih semangat pula dalam menulis demi masa depan kedua buah hatiku ini. Aku harus selalu berusaha dan semangat melakukan semua pekerjaan. Setelah selesai kulakukan, aku pun langsung pulang, sedangkan barang daganganku itu diantar oleh mobil. Tak apalah, sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama juga akan banyak. Setelah selesai kulakan, aku pun langsung pulang, sedangkan barang daganganku itu diantar oleh mobil.
Tak apalah, sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama juga akan banyak. Aku sampai di rumah berbarengan dengan mobil pengantar barang, dan sekitar 15 menit kemudian, kedua etalase pesananku pun datang dengan semangat 45. Aku pun mulai menata barang daganganku. Kumandan azan maghrib menghentikan sejenak kegiatan itu. Namun setelah menunaikan salat, hal itu kembali kukerjakan hingga selesai semuanya pukul 9 malam. Semua kini sudah siap dan semoga saja besok akan mulai ada pembeli meski aku hanya berjualan di ruang tamu. Setelah salat isya dan membersihkan diri, aku pun langsung berbaring di ranjang. Hari ini sungguh banyak menguras tenagaku, namun rasanya aku sangat senang. Sebelum tidur, kusempatkan membuka handphone tentunya untuk kembali menulis sebuah bab baru untuk novelku. Dalam sehari aku bisa menulis 2 hingga 3 bab, agar para pembacaku juga merasa puas. Ternyata ada beberapa panggilan tak terjawab dari sebuah nomor baru. Panggilan itu sebanyak 16 kali. Nomor baru itu juga mengirimkan beberapa pesan pada aku. Halo Wulan, apa harimu terasa menyenangkan tanpa aku? Ternyata kamu tetaplah seorang Wulan yang tangguh dan juga tetap seorang Wulan yang sangat kubenci. Duh, lagi ngapain ke bank? Pasti mau pinjam uang kan? Kebiasaan. Pasti sebentar lagi hidupmu akan sengsara karena terlilit hutang. Kamu habis memeriksakan anak haram itu, bagaimana kabarnya? Oh, jadi kamu tadi pinjam uang di bank untuk buka toko itu ya? Oh, songong banget kamu itu. Lihat saja, pasti sebentar lagi usahamu itu akan bangkrut dan akhirnya rumah milikmu itu akan disita oleh bank. Sudah malam kok, masih kerja sendiri sih? Makanya, jangan sok bisa melakukan semua sendiri. Kecapean kan jadinya, rasain. Makanya, jangan sepelekan seorang suami. Meski dia tak bekerja, kamu tetap wajib menghormatinya. Jangan sombong dan sok gitu. Kau kira mudah apa hidup tanpa suami? Yang ada, kamu bakal menyesal dan akan menjadi bahan gunjingan tetangga. Mumpung belum terlambat, batalkan gugatan cerai itu. Aku janji akan menerimamu dan juga anakmu itu. Jadi kita bisa membuka lembaran baru. Tapi jika kamu tetap bebal, maka akan kubuat kamu menderita dan akan kupersulit perceraian kita. Dari cara penulisan dan tata bahasanya, aku sangat tahu jika si pemilik nomor baru ini tak lain adalah Mas Johan. Ternyata benar, dia akan datang dan kembali mengusik hidupku. Dari chat-chat itu berarti selama seharian ini, Mas Johan terus mengikuti kemanapun aku pergi. Gawat, jangan-jangan Mas Johan kini berubah menjadi psikopat. Besok pagi lebih baik aku menemui Pak RT untuk meminta perlindungan. Warga kampung sini kan juga sudah tahu track record keluarga Benalu itu. Saat aku melaporkan teror ini, pasti mereka akan langsung siaga. Namun aku tak boleh menunjukkan ketakutan ini pada mereka, karena hal itu justru akan membuat mereka merasa menang. Dan sebisa mungkin tetap kutunjukkan pada mereka jika aku seorang wanita yang kuat. Kenapa kamu masih terus mengurusi hidupku? Bukankah kita sudah tidak ada urusan sama sekali? Jangan ganggu hidupku. Ternyata chat yang baru saja kukirim itu langsung dibacanya dan juga langsung dibalas olehnya. Ternyata kamu punya nyali juga ya. Kita lihat saja seberapa kuat kamu. Ingat ya, aku tidak pernah takut dengan sesama manusia. Aku hanya takut kepada Allah. Jangan sampai kubuat kamu masuk penjara untuk yang ketiga kalinya. Setelah mengirimkan chat itu, gegasku blokir nomor baru milik Mas Johan dan mematikan data untuk kembali melanjutkan menulis novelku. Setelah menyelesaikan satu bab, aku pun kemudian langsung tidur dan mempercayakan semua yang akan terjadi dalam hidupku hanya kepada Allah, sebaik-baiknya pelindung. Pagi ini terasa amat indah. Sesudah menunaikan salat subuh, aku langsung menyapu halaman dan juga rumah. Setelah itu aku berangkat menuju ke rumah Pak RT, seperti yang telah kurencanakan tadi malam. Dan alhamdulillah Pak RT berjanji setiap malam akan mengecek rumahku bersama warga. Hatiku pun kini merasa lega karena aku mendapat sedikit perlindungan dari warga sekitar sini. Sambil menunggu bila mana ada pembeli yang datang, aku pun mulai menulis lagi, meneruskan bab-bab selanjutnya.
Alhamdulillah, hari ini lumayan banyak pembeli di toko kecilku. Karena memang aku menjual dengan harga yang murah, alias hanya mengambil laba sedikit saja. Seharian menunggui toko, alhamdulillah aku bisa juga menulis hingga 4 bab. Semoga saja bulan depan pendapatanku bisa jadi berlipat dari menulis. Hingga malam tiba, alhamdulillah teror dari Mas Johan sudah tak pernah datang lagi. Semoga saja memang karena dia sudah mengikhlaskanku. Terhitung 3 minggu sudah aku membuka toko ini dan pelanggan pun makin banyak yang datang. Setiap hari rata-rata aku selalu kulakan, namun di toko grosiran langgananku itu melayani secara online. Jadi aku hanya tinggal telepon saja dan barang pun langsung diantar ke rumah. Teror-teror pun tak pernah sekalipun kudapatkan. Bahkan tak ada hal-hal yang patut dicurigai. Selfie, Sinta, Busara dan Mas Johan bak hilang di telan bumi. Namun jujur, aku sangat senang sekali dengan hal ini. Toh di antara kami sudah tak ada hubungan apa-apa lagi, dan kuharap akan begini selamanya. Sejak seminggu yang lalu aku mempekerjakan Mbak Mila, salah satu tetanggaku yang baru saja ditinggal meninggal suaminya. Mbak Mila ini sudah menikah lebih dari 15 tahun, namun tak dikaruniai momongan oleh Allah. Hingga kemudian sang suami yang bekerja sebagai kuli bangunan itu pun meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Mulai saat itu juga, ku ajak Mbak Mila untuk tinggal di rumahku. Karena selama ini dia hanya tinggal di sebuah kontrakan yang ada di sekitar kampungku. Dia dan suaminya dulu adalah orang perantauan yang berasal dari Medan. Dan menurutnya, dia juga seorang yatim piatu sama sepertiku. Jadi, aku kini tak sendiri lagi. Ada Mbak Mila yang bisa kuajak ngobrol nantinya. Di kampungku ini dia terkenal orang yang baik dan alim. Jadi aku tak perlu was-was meninggalkannya sendiri di rumah saat aku ada keperluan di luar. Mbak, aku mau keluar dulu ya. Nanti mungkin sekitar pukul 10 barangnya akan datang. Mbak Mila langsung saja tata seperti biasanya. Dan jangan sungkan-sungkan kalau ingin makan apa-apa. Tinggal ambil saja, ucapku berpamitan pada Mbak Mila yang sedang melayani pelanggan. Siap bos, hati-hati ya, jangan ngebut ya, jawab Mbak Mila dengan mimik kocaknya. Iya Mbak, mungkin aku agak lama, biasanya kan antri kata orang-orang. Ya sudah, aku pergi dulu ya Mbak, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aku pun kemudian menjalankan motorku dengan kecepatan rata-rata menuju ke pengadilan agama yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari rumahku. Tentunya untuk mengambil kartu kuning alias kartu jandaku. Alhamdulillah kini aku telah resmi berpisah dengan Mas Johan. Semoga ini akan menjadi awal yang baik untukku dan juga kedua bayiku nanti. Ternyata benar kata tetanggaku, di pengadilan agama ini sangat antri orang yang ingin mengambil kartu kuning mereka. Karena memang banyaknya kasus perceraian sih. Bercerai memanglah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Namun jika dengan meneruskan hubungan hanya menyakiti salah satunya, maka menurutku cerai adalah jalan terbaik. Sekitar setengah jam, akhirnya kartu itu berhasil kudapatkan. Aku pun segera menuju ke arah pulang. Namun kali ini kuputuskan untuk membeli gado-gado. Pasti Mbak Mila akan senang jika kubawakan makanan kesukaannya itu. Aku memang sudah menganggap Mbak Mila saudaraku sendiri karena dia juga begitu baik pada aku. Selama seminggu ini, aku tak diperbolehkannya mengerjakan pekerjaan rumah sama sekali. Jadi setelah bangun tidur, pekerjaanku hanyalah menunggu pembeli yang datang, sembari menulis novel. Alhamdulillah dalam 3 minggu ini, aku sudah bisa menghasilkan uang sebesar 34 juta rupiah. Semoga saja nanti di akhir bulan, jumlahnya bisa bertambah banyak. Saat pulang, aku sengaja ingin melewati rumah Sinta, karena jujur aku kepo. Kira-kira apa yang kini dilakukan si pelakor itu? Apa mungkin saat ini Sinta dan Mas Johan itu telah menikah? Jadi mereka tak menggangguku lagi karena sudah bahagia. Aku sungguh sangat kaget saat melihat di depan rumah Sinta yang megah itu banyak orang bergerombol dan juga ada beberapa mobil yang diparkir kurang rapi di depan rumah itu. Aku pun segera berhenti dan bertanya kepada seseorang ibu-ibu yang juga sedang berhenti di pinggir jalan sama sepertiku. Maaf Bu, ada apa di rumah itu? Kok ramai sekali ya? Tanyaku. Sedang ada pelakor yang digerebek katanya Mbak, jawab ibu itu dengan wajah datar. Pelakor? Siapa?
Sinta atau selfie? Ah, jawaban dari ibu tadi tak memuaskan rasa kepoku. Yang ada malah makin penasaran. Akhirnya aku menitipkan motor di rumah yang berada tepat di depan rumah Sinta dan segera masuk ke dalam kerumunan orang di depan rumah itu. Kini di depan mataku kini terpampang sebuah kejadian yang amat mengejutkan. Selfie sedang dianiaya seorang gadis yang umurnya kurang lebih sama dengan Selfie. "Kurang ajar kamu ya, berani sekali kamu menggoda papaku," teriak gadis itu sambil menjambaki rambut Selfie. Bu Sarah tentu saja berteriak histeris saat putrinya diperlakukan seperti itu. Sudah, jangan sakiti anakku," teriaknya yang sedang dipegangi dua orang perempuan itu. "Apa katamu? Anakmu nggak bersalah. Dia sudah menggoda suamiku. Dasar gadis tak punya harga diri. Pasti kamu tak mendidiknya dengan baik di rumah. Atau mungkin dia ini menuruni sifatmu. Pasti itu," teriak seorang wanita yang seumuran dengan Bu Sarah itu. "Suamimu saja yang mata keranjang. Pergi kalian dari sini. Stop, jangan sakiti anakku terus. Dia sedang hamil," teriak Bu Sarah lagi. Empat perempuan berwajah oriental itu saling pandang saat mendengar ucapan Bu Sarah. Dan saling pandang satu sama lain, kemudian tertawa bersama. "Ah, jadi hal ini yang kau gunakan untuk menjerat suamiku. Tapi palingan itu juga anak gak jelas. Kamu kan open BO, pasti yang melakukan hal itu bukan hanya suamiku. Kupikir kamu pasti pakai guna-guna agar suamiku nempel terus sama kamu," jawab salah satu wanita itu sengit. "Jangan sembarangan, aku tak pernah open BO. Aku hanya menjadi simpanan Om Joni saja. Tak pernah aku melakukan ini dengan pria lain. Dan asal kalian tahu, anak dalam kandunganku ini laki-laki dan sangat diharapkan oleh Om Joni," teriak Selfie sambil menangis. Tak kulihat wajah Mas Johan di sini, hanya ada Sinta yang berusaha membantu Selfie. Pasti ini adalah keluarga Om Joni. Sungguh aku sangat terkejut dengan kejadian ini. Ternyata karma itu memang datangnya sangat cepat dan tanpa diduga. Semoga saja mereka bisa mengambil hikmahnya. Perang mulut dan adu jotos di antara para wanita itu masih terus berlanjut. Hingga kemudian datang beberapa pria yang meminta kerumunan membubarkan diri dan mengajak para perempuan itu bermusyawarah. Sepertinya mereka adalah para perangkat desa setempat. Aku dan yang lainnya terus saja langsung membubarkan diri karena pagar rumah besar milik Sinta itu pun kini dikunci dari dalam, mungkin agar tak ada orang yang mengganggu. Tetangga Sinta yang kutitipi motor itu membuka toko kelontong kecil-kecilan. Dan sebelum pulang, kuputuskan membeli minuman dingin dan roti, kemudian memakannya di teras. "Rumahnya mana, Mbak?" Tiba-tiba si empunya rumah menanyaiku dan kini sudah duduk di dekatku. "Keterban, Bu," aku menyebut nama kampungku. "Wah, lumayan jauh dong dari sini." "Lah, tadi kok bisa ke sini?" tanyanya lagi. "Habis dari kota, Bu. Ini tadi lalu. Mau beli gado-gado bujum yang terkenal itu. Nemu rame-rame ya, mampir dulu." "Iya, gado-gado itu memang rame, Mbak. Di rumah besar ini memang sering rame, Mbak, terutama setelah ditempati Sinta." "Apa Mbak kenal dengan yang punya rumah itu?" tanyanya lagi. "Ya pernah kenal, Bu. Dulu beberapa kali naik ojek online-nya. Tapi saya kaget kok rumahnya di sini. Masa iya orang kaya narik ojek online?" ucapku sambil sedikit berbohong. "Dia itu aslinya anak orang kaya, Mbak. Ya di sini rumah orang tuanya. Tapi dia itu nakal, nggak kayak kakaknya Dewa. Sudah lama dia tak tinggal di sini. Baru saja 3 minggu, sudah banyak sekali ulahnya. Dia tinggal di rumah itu dengan keluarga dari suami sirinya, mertua dan adik iparnya. 5 hari tinggal bersama. Warga di sini menggerebek Sinta dan pria bernama Johan itu. Karena mereka kan belum menikah. Sebenarnya mereka mau dilaporkan polisi saat itu, tapi warga masih sungkan sama Dewa, kakaknya Sinta yang baik hati dan dermawan itu. Jadi kami hanya meminta mereka untuk menikah siri saat itu juga. Tanpa diminta, ibu itu pun bercerita, dan di wajahnya nampak tak suka sekali dengan tetangga depan rumahnya itu. Jadi Mas Johan dan Sinta digerebek lagi, dan itu berarti mereka sudah 2 kali digerebek warga. Nauzubillah min zolik, amit-amit. Ternyata teguran Allah yang kemarin itu belum juga membuat mereka bertobat. "Lah, Mas Dewa itu tinggal di sini juga, Bu?" tanyaku lagi.
Dewa, pindah ke rumah besar yang satu lagi. Kan memang rumah ini sudah menjadi bagiannya Sinta. Dia sepertinya tak suka dengan keluarganya Johan itu. Tak hanya Dewa sih, kami juga warga sekitar tak ada yang suka pada mereka, terlebih ibunya itu. Orang kaya baru saja belagu banget, sukanya cari masalah sama warga lain. Wajah tak suka itu makin nampak darinya. Oh begitu ya Bu, tapi kok kayaknya tadi suami Sinta tak ada ya saat tadi, tanya aku lagi. Dia masih di rumah sakit 3 hari yang lalu. Dia tertabrak motor dan kayaknya sekarang masih di rumah sakit. Soalnya katanya lukanya parah, dia geger otak dan sebelah kakinya harus diamputasi. Warga di sini juga tak begitu suka padanya. Kalau nyetir itu loh, sukanya ngebut. Padahal ini kampung loh, banyak anak kecil, makanya saat dia kecelakaan banyak yang nyukurin. Ya Allah, jadi saat ini Mas Johan sedang sakit di rumah sakit. Meski dia jahat, tapi saat mendengarnya sakit, aku juga tak tega. Jadi mungkin karena banyaknya masalah yang terjadi pada keluarga ini. Jadi mereka pun tak jadi menerorku. Jadi suaminya Sinta itu saat ini masih kritis gitu Bu, selidiku lagi. Katanya sih begitu, warga sini jarang kok yang menjenguk. Belum selesai masalah kakaknya, kini masalah adik iparnya. Memang keluarga bermasalah mereka itu. Jadi ceritanya digrebek istri sah atau gimana sih ini tadi Bu? Kan saya datangnya telat, kembali ku korek info pada ibu itu. Ya seperti itu Mbak, sebenarnya jika istri sahnya itu tidak datang, justru wargalah yang akan kembali menggrebek mereka. Sikap mereka kan mencurigakan, gak mungkin kan si Selvi itu sudah nikah sama om-om itu. Belum nikah, malah sudah hamil, dan mereka itu sering menginap di sini loh. Makanya banyak yang nyukurin juga Mbak, timpal si ibu, masih dengan kesal. Mengapa mereka tak bisa berubah, padahal di kampungku dulu berulah. Kenapa di sini harus berulah lagi? Apa Bu Sarah dan Selvi juga belum bisa berubah meski keadaan Mas Johan sudah kritis? Aku pun kemudian pulang setelah mendengar semua penuturan ibu pemilik toko yang letak rumahnya persis di depan rumah Sinta. Tentunya dengan pikiran yang masih tak menentu. Aku tak menyangka jika Mas Johan akan begitu tragis. Aku tak menyangka jika nasib Mas Johan akan begitu tragis. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung menceritakan semuanya pada Mbak Mila. Karena memang sejak aku mengajaknya tinggal bersamanya, kami saling berbagi kisah hidup. Yang memang secara kebetulan sama-sama menyedihkan. Sepertinya suamimu itu memang pantas mendapatkan hukuman itu, Dek. Bahkan seharusnya lebih parah dari itu. Dan juga si mertua jahat, semoga secepatnya mendapat karma yang setimpal. Aku itu benar-benar geram jika ingat ceritamu tentang mereka, Dek. Kok ada sih suami dan mertua yang kelakuannya mirip tokoh film ikan terbang sih? Respon Mbak Mila. Dulu juga aku sebenarnya tak percaya ada orang yang jahatnya sampai seperti itu, Mbak. Apa aku harus menjenguk Mas Johan ya? Karena sebenarnya aku itu kasihan banget loh, Mbak. Biar bagaimanapun juga, dia kan ayah dari si kembar ini, ucapku lirih. Kalau saranku sih, mending gak usah, Dek. Aku tahu niatmu baik, kamu simpati kan sama dia. Tapi takutnya mereka itu mikirnya lain. Tahu sendiri kan, kalau selama ini mereka itu mikirnya kamu yang selalu membawa sial. Jadi, menurutku gak usah nyampurin urusan mereka lagi, Dek. Toh, surat cerai kan juga sudah ada keluar. Masalah si kembar ya tetap anaknya nanti, tergantung cara mendidik kamu, Dek. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Yang penting saat ini lebih baik kamu fokus pada kehamilan dan hidupmu yang baru ini. Tak perlu mengusik mereka. Anggap saja kita tak tahu apa-apa. Kalau memang kasihan, lebih baik didoakan saja, Dek. Semoga Johan cepat sembuh dan keluarga itu segera mendapat hidayah. Mbak Mila kembali menasihatiku. Setelah kupikir-pikir apa yang dikatakan Mbak Mila memang ada benarnya, mengingat apa yang sudah terjadi di masa laluku. Setiap musibah yang datang, selalu akulah yang disalahkan. Padahal itu terjadi karena keteledoran mereka sendiri. Jadi kurasa memang aku lebih baik diam dan cukup mendoakan mereka saja. Masa lalu biarlah masa lalu, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Semoga kita selalu bisa mengambil segala hikmahnya.
Hari ini adalah hari gajian kedua yang kudapat dari platform tempat menulis novelku. Alhamdulillah bulan ini aku bisa mendapatkan uang sebesar 48 juta. Rencananya sih mulai besok aku ingin menambah satu novel lagi. Harapanku semoga novelku yang baru bisa sesukses novel yang pertama. Mbak, jangan lupa kalau belanja sayurnya 2 kali lipat ya, soalnya mulai hari ini kan ada orang kerja, ucapku pada Mbak Mila saat dia akan berbelanja di tukang sayur. Oke, siap bos, aku tadi juga memasak nasi banyak kok, jawab Mbak Mila sambil berlalu. Alhamdulillah hari ini aku mulai membuat sebuah toko di depan rumah, tepatnya pas di samping ruang tamu. Semoga pembangunannya akan berjalan lancar hingga secepatnya bisa pindah dari ruang tamu. Jika aku akan segera memiliki sebuah toko hasil dari menulis ini tanpa bantuan dari Mas Johan. Sebuah panggilan masuk di handphoneku pagi ini saat aku baru saja selesai jalan-jalan pagi. Ternyata panggilan itu dari Selvi. Untuk apa dia menghubungiku lagi? Sebuah pikiran buruk langsung terlintas di benakku. Assalamualaikum Sel, ada apa? Tumben kamu menghubungi aku, ucapku membuka obrolan lewat sambungan telepon pagi ini. Waalaikumsalam Mbak Wul, maafkan semua kesalahan Selvi ya Mbak. Suara Selvi terdengar lirih disertai dengan isakan tangis. Ya Allah Sel, ada apa? Kok kamu menangis? Tanpa kamu minta pun kamu sudah Mbak maafkan, jawabku cepat. Benarkah Mbak sudah memaafkan Selvi? Lalu bagaimana dengan Ibu dan Mas Johan? Tanya Selvi masih dengan menangis. Insya Allah aku sudah memaafkan semuanya Sel. Memangnya kenapa sih? Kok sepertinya baru saja terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan? Tanyaku. Apa ini masih ada hubungannya dengan kecelakaan atau peristiwa Selvi dan Om Joni? Ini adalah hari ke-14 setelah peristiwa menyedihkan bagi mereka itu. Allah telah memberi kami hukuman lagi Mbak. Mungkin memang ini sudah balasan semua perbuatan jahat kami pada Mbak Ulan dulu. Dan insya Allah kali ini kami ingin berubah Mbak, agar hidup kami pun tak selalu menyedihkan. Sekitar 18 hari yang lalu, Mas Johan mengalami kecelakaan Mbak dan menyebabkan geger otak, serta satu kaki dan tangannya harus diamputasi. Sekitar 2 minggu dia berada di rumah sakit dan Alhamdulillah 4 hari yang lalu sudah diperbolehkan pulang. Dan kondisinya pun berangsur membaik, meski kini dia harus rela hidup dengan satu kaki dan tangan saja. Ada satu hal lagi yang harus dialami Mbak Johan Mbak. Sebuah kenyataan pahit bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki keturunan lagi karena kecelakaan kemarin itu menyebabkan kerusakan permanen pada organ reproduksinya. 3 hari setelah kecelakaan, aku dilabrak oleh istri dari Om Johan Mbak. Dan itu menyebabkan seluruh tabunganku lenyap. Entah karena aku yang terlalu stres atau terlalu kecapean setelah dihajar oleh keluarga Om Joni. Malamnya aku mengalami keguguran Mbak. Saat itu aku mengalami pendarahan yang sangat hebat. Aku bahkan, kata ibu, sempat tak sadarkan diri. Dan semua itu berbuntut pada pengangkatan rahimku. Kini aku adalah perempuan cacat Mbak. Ibu sebenarnya sudah syok saat musibah datang silih berganti pada kami. Tapi sepertinya dia selalu berusaha terlihat tegar di hadapan kami. Hingga kemudian 3 hari yang lalu, ibu terpeleset di kamar mandi dan itu membuatnya mengalami stroke Mbak. Dan kini ibu sedang berada di rumah sakit. Jelas Selvi masih sedikit terisak. Mendengar perkataan dari Selvi itu, sontak aku kaget. Sekaligus kasihan, kenapa semua itu harus terjadi dalam waktu yang berdekatan. Lalu, apa mereka juga belum bisa bertaubat dengan kejadian itu? Astaghfirullahalazim. Kenapa semua kejadian bisa beruntun seperti itu, Sel? Astagfirullah. Tapi sekarang keadaan kamu sudah membaik kan, Sel? Lalu bagaimana dengan Sinta? Dia masih tetap baik kan pada kalian? Tanyaku gugup. Alhamdulillah. Keadaanku sudah berangsur membaik Mbak, dan Alhamdulillah Mbak Sinta juga mau merawat kami dan tak pernah mengeluh sedikit pun. Tapi keadaan ibu yang masih menyedihkan Mbak. Sebelah badannya tak bisa digerakkan, bahkan untuk bicara saja kesulitan. Aku benar-benar tak tega melihat kondisi ibu Mbak. Ibu setiap saat menangis sambil memanggil Mbak Wulan, dan karena itulah aku menghubungi Mbak. Berharap
agar mau menemui ibu walau sebentar saja. Ibu setiap saat menangis sambil memanggil nama Mbak Wulan, dan karena itulah aku menghubungi Mbak, berharap agar mau menemui ibu walau sebentar saja, pinta Selvi lirih. Tentu aku akan ke sana. Kamu kirim saja alamatnya. Nanti agak siangan aku akan segera ke sana, jawabku spontan. Meski aku sebenarnya tahu di mana rumah Sinta, tapi aku tetap berbohong. Tak apalah sedikit berbohong, toh menurutku kebohonganku kali ini juga tak merugikan siapapun. Terima kasih banyak Mbak. Aku nggak menyangka jika Mbak Wulan mau menemui ibu setelah semua kejahatan yang kami lakukan. Baiklah Mbak, akan segera kukirim Sherlocknya dan kehadirannya sangat kami nantikan. Terima kasih sekali lagi ya Mbak. Assalamualaikum. Suara Selvi terdengar lega. Sama-sama Sel. Sudah sepatutnya kita saling memaafkan. Manusia tak ada yang luput dari dosa kan. Aku juga ingin meminta maaf nantinya pada ibu. Kutunggu ya Sherlocknya. Waalaikumsalam. Panggilan itu pun akhirnya kuakhiri. Jujur, aku masih tak menyangka kejadian demi kejadian itu mengapa seperti datang dalam waktu yang bersamaan, seperti yang diceritakan Selvi tadi. Mungkin karena mereka yang dulunya sangat sulit untuk berubah, jadi kini datang karma lagi yang lebih menyakitkan. Semoga saja kali ini mereka benar-benar berubah. Loh, Dek, kenapa kamu menangis? Apa perut kamu sakit? Atau ada pekerjaanku yang salah? Mbak Mila panik ketika baru pulang dari belanja dan melihatku menangis. Enggak kok Mbak, salah semua tebakanmu tadi. Aku nangis soalnya sedang sedih Mbak, ucapku lirih sambil mengusap air mata. Sedih? Apa yang membuatmu sedih? Katakan, insya Allah aku akan membantu sebisa mungkin menghilangkan kesedihanmu Dek. Katakan, tapi jangan sambil menangis, ucap Mbak Mila seraya melotot. Tentunya itu hanya bercanda. Aku pun kemudian menceritakan semua yang baru saja dikatakan oleh Selvi di telepon tadi pada Mbak Mila. Syukurin, ucap Mbak Mila sambil tertawa. Loh, kok gitu sih Mbak? Ujarku. Ya iyalah Lan, syukurin, sekarang kan kena azab. Salah sendiri sih, jadi orang kok jahat banget. Sudah gitu berkali-kali diberi peringatan, tapi masih nggak berubah juga. Nah, sebenarnya masih untung loh sama Allah diberi cobaan sakit. Lah, jika langsung kualat, malah kasihan, neraka pasti tempatnya. Karena belum sempat tobat sudah mati duluan. Sarkas Mbak Mila. Sebenarnya bukan hanya Mbak Mila, tapi rata-rata tetanggaku di sini itu sangat geram dengan kelakuan mantan suamiku dan keluarganya itu. Memang sih kalau dipikir mereka itu amat keterlaluan. Iya sih Mbak, tapi kan tetap aku kasihan, jawabku lirih. Memang kamu itu orangnya terlalu baik sih. Jadi ya gampang kasihan gitu. Kalau aku jadi kamu nih, kubiarkan saja tubuh Sarah kayak gitu, biar sampai ajal menjemput pun dia terus merasa bersalah. Atau jika memang sangat perlu, seharusnya mereka lah yang kesini, bukan kamu yang harus kesana. Butuh kok nggak mau datang. Mbak Mila masih saja terus terbawa emosinya. Mereka itu kan lagi terkena musibah Mbak, kasihan kan. Pada sakit masih disuruh kesini. Biarlah aku yang ngalahin ke sana Mbak. Toh saling memaafkan dan menjenguk sesama saudara muslim itu adalah salah satu bentuk sedekah loh. Iya deh, iya. Tapi nanti kesananya sama aku ya, biar aku yang nyetir motornya. Kamu kan dari kemarin gak enak badan. Sekalian aku ingin tahu bagaimana sekarang wajah-wajah orang jahat itu, pungkas Mbak Mila. Oke, aku setuju kalau begitu. Sekalian nanti pulangnya kita shopping bentar, mau beli baju hamil nih. Setelah semua masakan beres dan juga sarapan untuk kami dan juga para pekerja siap, maka aku dan Mbak Mila segera berangkat ke rumah Sinta. Sekitar 1 jam akhirnya kami sampai di rumah mewah milik Sinta. Tanpa mengetuk pintu itu pun sudah terbuka dan Selvi pun langsung menyongsongku. Maafkan semua perbuatan dan kelakuan Selvi yang kurang ajar Mbak. Sungguh aku amat sangat menyesal. Sudah Sel, aku kan bilang sudah memaafkanmu. Sekarang lupakan masa lalu, kita buka lembar baru yang lebih baik lagi. Sekarang di mana Ibu? Tanyaku lagi. Kemudian Selvi mengantarku dan Mbak Mila menuju ke sebuah kamar yang sangat besar.
Aku pun kemudian masuk tanpa ada rasa apapun. Meskipun saat itu Sinta telah memeluk Mas Johan, karena aku sudah mengikhlaskan semuanya dan tak ada lagi rasa di hati pada mantan suamiku itu. Lan, maafin aku yang telah merebut Mas Johan, tapi semua itu kulakukan karena aku memang sangat mencintainya. Meski cara yang kugunakan salah, ucap Sinta sambil menangis saat aku menyalaminya. Sudahlah Sin, semua sudah berlalu, ini sudah jalan takdir. Berarti kamu dan Mas Johan itu memang sudah berjodoh. Doaku semoga hubungan kalian bisa sampai ke akhirat ya. Dan jika kamu suka sama Mas Johan, berarti kamu mau juga kan sama keluarganya? Jawabku seramah mungkin. Pasti Lan, aku berjanji akan menjaga Mas Johan dan ibu sebisaku. Kuabdikan hidupku pada mereka. Aku sungguh sulit mendapatkannya, maka tak mungkin akan kulepas selamanya. Terima kasih Alan, Sinta kemudian memelukku. Aku kemudian mengurai pelukan Sinta dan kini beralih menyalami Mas Johan. Sudahlah Mas, aku sudah memaafkan Mas Johan kok. Kudoakan pernikahanmu dengan Sinta. Sakinah, mawaddah warohmah, mari kita buka lembaran baru dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi bolehkan aku dan Sinta nantinya menemui anak di dalam kandunganmu itu jika sudah lahir? Ucap Mas Johan. Tentu saja boleh, mantan suami dan istri itu memang ada, tapi mantan anak tak akan pernah ada. Jadi kapanpun kalian kangen, nantinya kalian boleh menemuinya. Aku pun kemudian menemui Bu Sarah, mantan mertua yang selalu jahat padaku dulu. Tak terasa air mata ini jatuh saat melihat keadaannya. Beliau hanya bisa berucap kata "Lan" saat itu dan matanya pun menunjukkan penyesalan yang amat mendalam. Kukatakan padanya sambil berbisik jika aku telah melupakan semua dan memaafkannya. Setelah berbincang dengan semuanya selama sekitar 1 jam, akhirnya kami pun pamit pulang. Rasanya amat lega hati ini, dan aku kini yakin jika mereka kali ini akan berubah. Kulihat aura wajah mereka pun kini berubah, tak seperti dulu. Semoga kedepannya nanti hidup kami, terutama hidupku, akan menjadi semakin baik, dan si kembar yang kukandung ini akan selalu sehat hingga besar kelak nanti. Pada awalnya, kejahatan memang terlihat selalu menang, namun tetap kebaikan yang selalu berjaya di akhirnya. Kini aku mampu buktikan pada mereka jika aku bisa hidup lebih baik tanpa kehadiran mereka di sisiku.